Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Midos, NIM K7120129 dari kelas 2B. Apa kabar teman-teman? Semoga di masa pandemi ini kita selalu tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari, dan kemudian jaga kesehatan dan selalu taat beribadah. Sebelumnya, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang ketahanan nasional. Sebelum masuk ke penjelasan, apa yang kalian ketahui tentang ketahanan nasional? Pertama kali mendengarkan istilah ketahanan nasional atau pengertian ketahanan nasional, apa sih yang ada di pikiran Anda tentang ketahanan nasional? Nah, untuk mengetahui lebih jelas apa itu pengertian ketahanan nasional, yuk kita sama-sama belajar tentang materi ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan, serta kondisi tersebut harus terus diusahakan sejak dini, dibina, dan bisa dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasar pemikiran geostrategi, berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsep inilah yang disebut ketahanan nasional. Adapun gangguan-gangguan integrasi nasional tentu merupakan langkah mundur dan merupakan batu uji bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan nasionalnya. Selain itu, karena dilihat dari letak geografis, potensi sumber daya alam, serta besar jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya, Indonesia juga menjadi ajang perebutan dari persaingan, kepentingan, dan pengaruh negara-negara besar atau adikuasa. Terbukti, beberapa pergolakan daerah di beberapa wilayah juga tidak lepas dari dukungan kelompok negara-negara adikuasa yang ikut bermain dan menyokong gerakan-gerakan tersebut demi keuntungan ekonomi maupun politik di negara yang bersangkutan. Contohnya, Pulau Timor lepas dari Indonesia pada tahun 2002 karena memiliki campur tangan dari negara Australia. Kemudian kita lanjut ke konsep dasar geostrategi Indonesia ketahanan nasional. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain. Tetapi konsep geostrategi yang didasarkan pada kondisi, metode, atau cara mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategis Indonesia, akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun faktanya,
Gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan karena seperti yang kita ketahui, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948 sehingga kurang berpengaruh dan akhirnya setelah kemerdekaan 1950 garis pembangunan politik berupa Nation and Charter and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Berikut beberapa tahapan geostrategi Indonesia dari awal pembentukan hingga sekarang. Pada awalnya, geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat yang berada di Bandung pada tahun 1962. Konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Geostrategi Indonesia pada saat itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia. Pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut, bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Gagasan ini agak lebih progresif tapi tetap terlihat sebagai konsep geostrategi Indonesia awal dalam membangun kemampuan nasional sebagai faktor kekuatan pengaguh bahaya. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Pada era itu, konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode membangun potensi ketahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan, menjaga identitas bangsa dan negara-negara integrasi nasional. Terhitung pada tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi metode dan doktrin dalam pembangunan nasional. Pengembangan konsep geostrategi Indonesia bertujuan untuk A. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional bagi yang berbasis pada ideologi, politik, sosial, budaya, dan hukum dan HAM, dan aspek-aspek alamiah. Kemudian yang B, menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu landasan fundamental ketahanan nasional. Ada 3 landasan ketahanan nasional yang perlu kalian ketahui, yaitu A. Pancasila. Landasan ideal Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang B, landasan visional. Landasan visional, wawasan Nusantara merupakan pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia di mana wilayah
Indonesia tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara, beserta segenap isinya sebagai sesuatu kesatuan wadah serta untuk membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan yang strategis. Berwujudan menjadi Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagai wilayah Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan. Kemudian materi yang terakhir yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Perlu kalian ketahui, ketahanan nasional memiliki sifat-sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya, yaitu 1. Mandiri. Ketahanan nasional sebagai cara, metode, dan strategi untuk mengembangkan kekuatan nasional sudah semestinya harus bertolak dari kekuatan yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Kemudian dinamis. Ketahanan nasional secara umum tidak bersifat statis melainkan harus bersifat dinamis. Artinya, ketahanan nasional ini dapat diubah-ubah, bisa naik atau turun. Kemudian yang C. Berwibawa. Pembangunan ketahanan nasional harus dilakukan dalam konsep berkelanjutan dan berkesinambungan akan peran meningkatkan kekuatan nasional Indonesia. Kemudian yang D. Konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional bangsa Indonesia pertama-tama tidak didasarkan pada sikap konfrontatif dan mengandalkan kekuasaan dan kekuasaan militer semata, melainkan lebih menitik beratkan pada model-model kerjasama, saling menguntungkan dan saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan yang berpijak pada kepribadian bangsa sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu integratif. Seluruh elemen dan aspek kehidupan bangsa dalam hubungan dengan lingkungan sosialnya, lingkungan alam, dan suasana ke dalam bangsa itu sendiri harus mengadakan penyelarasan dan penyesuaian. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di masa pandemi ini, kita harus menjaga ketahanan nasional bangsa Indonesia. Sebagai generasi bangsa, kita tetap melaksanakan ketahanan nasional dan menjaga kedaulatan NKRI. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.